Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita memahami agama melalui kajian-kajian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk malam hari ini kita akan mengkaji topik yang cukup kontroversial sebenarnya, tapi dipraktikkan juga di masyarakat, yang berkaitan dengan korban keroyokan. Keroyokan itu apa maksudnya? Korban setiap orang ngeroyok gitu. Ngeroyok ikut ambil gitu. Jenengan ngeroyoknya 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan gitu. Tidak dibatasi oleh kuota syar'i. Atau bahasa yang lainnya, ini yang lebih populer meskipun konotasinya tidak begitu baik, saweran gitu. Setiap orang nyawer gitu. Ya tadi tergantung kemampuannya, bisa 20.000, 50.000, 100.000, terserah gitu. Nah itu antara wacana dan kritik ya. Maksudnya korban saweran dan keroyokan itu kadang-kadang juga memiliki rasionalitas gitu. Ya diantaranya, misalnya korban itu kan syiar atau enggak? Syiar. Nah sekarang ada sapi raksasa. Sapi raksasa itu jenisnya apa? Limosin atau limosin di atas itu ya? Maksudnya di bawah itu ya, di atasnya itu sapi raksasa yang harganya jutaan, bisa 150 juta bahkan 200 juta gitu. Kalau itu kira-kira kita berpatokan pada kuota syar'i maksimal 7 orang, abot Pak ya? Abot. Tapi kalau disonggo wong akeh gitu, nah, misalnya PCM Kanor korban keroyokan sapi raksasa, wah atau enggak Pak? Wah luar biasa. PCM Kanor korbannya sapi raksasa gitu. Tapi tidak 7 orang gitu. Setiap warga tadi disawer atau mau keroyokan berapa kan gitu. Tetap kan nanti akan terhimpun dana tadi misalnya 150 juta gitu. Itu diantara pertimbangan Pak ya. Meskipun secara umum korban saweran, korban keroyokan itu latihan korban ya. Itu kalau dananya kecil ya maksudnya. Tapi yang kita bicarakan dana yang lebih besar gitu. Yang kedua, dari hasil daging gitu. Misalnya secara umum kita patungan korban satu orang berapa Pak sekarang? 3 jutaan ya. Nah, 3 juta kalau 7 orang 3 kali 7 21. Kalau 2 rombongan 42 gitu. Terkadang ditambah sedikit Pak gitu. 50 sapi 50 juta. Satu saja. Tapi betul-betul gemuk gitu atau besar. Perolehan dagingnya gitu kadang lebih banyak daripada dua ekor sapi gitu. Itu diantara pertimbangan
tadi tentang kebolehan korban keroyokan atau saweran. Misalnya ada sebuah kelompok, ya saya sebut saja, tapi saya bukan menjelekkan ya, sekedar contoh saja. Ada LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Di samping desa saya kan itu pusatnya LDI. Itu korbannya sapinya besar-besar Pak, gitu. Besar-besar dibanding sapi yang disembelih di Muhammadiyah, jauh lah gitu. Kenapa demikian? Karena di sana model korbannya itu ya keroyokan atau saweran, nggak ada korban dengan patungan maksimal 7 orang. Sehingga ada perasaan mereka kalau cerita gitu ke kita itu, sapi korbanku gede-gede ya, gitu. Nah kita yang umumnya masih berpatokan pada patungan 7 orang Pak, kita dapat sapi yang kecil-kecil gitu. Ini mati lagi ya, dapat sapi yang kecil-kecil gitu. Dan sehingga muncul wacana gitu. Karena korban itu meskipun ada dimensi ibadah, tapi juga ada dimensi apa? Sosial. Kalau ada dimensi sosial, berarti kalau ibadah sosial itu semakin banyak manfaatnya. Dalam konteks dalam konteks korban apa Pak? Banyak dagingnya itu lebih baik gitu. Dilihat dari dimensi apa? Sosialnya, karena korban itu tidak hanya dimensi ibadah, tapi juga ada dimensi apa? Sosial. Itu yang dimaksud apa? Wacana korban keroyokan. Meskipun di masyarakat sudah mempraktekkan Pak, tapi alasannya cuma sederhana tadi, latihan daripada apa? Nggak ada yang korban, kita urunan saja kan itu. Tapi kalau ini lebih dari itu gitu. Sebenarnya sudah mampu korban sesuai kuota syar'i, tapi pingin wahnya lebih besar gitu, atau sapinya lebih besar gitu kayaknya. Tapi sebelumnya kita coba lihat ya tentang kriteria hewan korban. Ini kalau kita lihat dari jumlah binatang korban itu, pada umumnya kalau 1 ekor kambing atau domba itu untuk 1 orang. Kalau 1 ekor unta atau sapi boleh 7 orang, maksudnya maksimal 7 orang. Kalau jenengan bikin kelompok kok ternyata dapat 5 orang, kurang 2 orang, tapi 5 orang tadi sudah bisa beli sapi sesuai dengan kriteria syar'i, ya berarti boleh gitu. 6 orang kurang 1 boleh, atau jenengan ekonominya cukup mapan, udah saya korban 1 sapi saja, nah, boleh gitu. Tapi yang bagaimana kalau misalnya 7 orang tapi uangnya mepet Pak, ngumpulin 3 juta nggak bisa ya, mampunya cuma 2 jutaan gitu. Ternyata 2 kali 7 berapa tadi? 14. Ada Pak? Pedet. Babon. Oh ya ada. Itu kalau dapat babon yang 14 Pak. Kalau nggak dapat ya supaya tidak dapat babon itu cari yang gemuk itu, udah ditambahin saja gitu. Jadi 8 orang atau 9 orang. Itu boleh atau enggak? Nah, tidak boleh. Maksud kita semacam itu ya. Tetapi diperbolehkan berkorban atas nama 1 orang dan keluarganya. Misalnya korban dari keluarga Pak Ahmad atau Pak Muhammad, itu boleh gitu. Boleh gitu. Korban atas nama keluarga. Karena korban itu nanti sunnah kifayah. Maksudnya apa? Sunnah kolektif. Kalau ada 1 keluarga sudah ada yang korban, yang lainnya apa? Tercukupi gitu ya. Dan juga diperbolehkan bagi keluarga berkorban dengan 2 kambing dan seterusnya. Atau misalnya jenengan 1 orang saja korban 2 kambing boleh nggak? Boleh. Dan Nabi biasanya gitu Pak, tiap tahunnya.
Kan Nabi kan tiap tahun membeli apa? Kapsen, 2 ekor gibas. Amlahain, warnanya apa? Putih kehitam-hitaman. Akronain, keduanya bertanduk. 1 disembelih untuk dirinya dan keluarganya, 1 disembelih untuk dirinya dan umatnya. Nanti kita bahas Pak maksud hadis ini. Tapi intinya di sini kan Nabi 1 orang menyembelih 2 ekor kambing. Itu boleh Pak. Kalau jenengan mau ikuti sunnah Nabi enggak apa-apa. Oke. Tadi kenapa kok kita batasi ya? Kalau sapi atau unta itu maksimal 7 orang. Atau sapi dan unta itu boleh syirkah atau musyarakah. Syirkah itu patungan atau rombongan. Kalau bahasa Malaysia berkongsi gitu. Itu hadis Jabir ibn Abdullah. Kata Jabir ibn Abdullah, naharna ma'an nabi, naharna kami menyembelih ma'an nabi bersama Nabi amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Al-badanata an sab'atin, 1 ekor unta untuk 7 orang. Enggak usah kita bahas ya unta ini. Meskipun ada khilaf perbedaan apakah hanya 7 atau 10. Tapi kita enggak ada kepentingan untuk membahas unta. Nah, karena di sini enggak ada unta. Biar fikih kita kontekstual, Pak. Jenengan bicara unta, tahu detail tapi masalahnya di sini enggak ada unta. Nah, langsung kita wal baqarata an sab'atin, 1 sapi untuk 7 orang. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih atau enggak? Sahih. Berarti secara kualitas atau validitas hadisnya tidak diragukan. Tapi yang menjadi khilaf mafhum pemahaman hadis ini, yaitu di sini berkaitan dengan penyembelian korban Nabi amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Ini konteksnya hadyu. Hadyu itu sembelian orang haji atau korban, Pak. Ini dalil hadyu atau korban? Dalil hadyu atau korban? Amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Ada perjanjian Hudaybiyah. Amal Hudaybiyah itu Nabi melakukan apa? Mau haji tapi dikepung gitu, atau terkepung, sehingga Nabi tidak bisa menyempurnakan hajinya. Dia menyembelih apa? Hadyu. Konteksnya bukan korban. Kalau kita melakukan haji, Pak, misalnya haji tamattu, haji kiron, itu kan beli hadyu, Pak ya. Nah, tanggal 10 itu yang dilakukan apa? Pergi ke Mina, melempar apa? Jumroh Aqabah gitu. Melempar jumroh Aqabah. Setelah itu hadyu, menyembelih korban tapi untuk orang haji. Setelah itu apa, Pak? Tahallul. Tapi tahallul awal itu. Kita boleh sudah boleh melepas pakaian ihram atau melakukan larangan ihram kecuali apa, Pak? Kecuali menggauli istri. Nanti kalau sudah tahallul tsani baru istrinya halal. Oke. Nah, di sini kan konteksnya amal Hudaybiyah atau hadyu, bukan korban. Sehingga kalau kita haji maksimal 7 orang. Jadi nggak boleh misalnya orang haji tapi melebihi 7 orang. Tapi kenapa, Pak? Dalil untuk hadyu kok digunakan untuk korban? Berarti korban dikiaskan kepada hadyu. Boleh atau enggak? Jenengan cari di kitab fikihnya jenengan. Termasuk ya, maksudnya itu sudah menjadi tradisi, Pak. Tapi yang kita kaji, tradisi ini punya dalil atau enggak? Itu. Jangan-jangan tidak, Pak.
Tapi belum selesai loh, jenengan jangan langsung disimpulkan ya. Nah, itu. Sampai kita Bulughul Maram, Pak. Sampai apa? Kita Bulughul Maram. Ada kitab Buddohaya, kitab korban. Nanti jenengan lihat hadis terakhir. Hadisnya ini Pak, Jabir ibn Abdillah. Berarti Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani ketika mendatangkan hadis yang berbicara tentang pembatasan 7 orang atau maksimal 7 orang, itu yang didatangkan atau yang disebutkan hadis yang berkaitan dengan hadyu. Berarti menurut logika Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, Pak, berarti korban itu dikiaskan kepada hadyu. Karena apa? Hukumnya sama. Oke, jelas ya? Jelas ya? Tapi bagi yang membolehkan korban saweran, Pak, nanti dalil hadyu digunakan untuk hadyu. Dalil apa? Korban digunakan untuk dalil korban. Jenengan ikuti loh. Nanti kalau nggak ngikuti, kalau tersesat salahnya sendiri ya. Karena potensi tersesat Pak kalau ngantuk gitu. Oke ya. Berikutnya ada dalil berkorban untuk sekeluarga. Artinya tadi korban itu sunnah kifayah. Sunnah apa? Kifayah. Artinya kalau satu keluarga ada yang melakukan, yang lainnya tercukupi. Dalilnya apa? Dalil hadis Atha ibn Yasar atau hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Atha ibn Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana pertanyaannya? Kaifa kanatid dohaya fikum ala ahdi Rasulillah? Bagaimana korban di antara kamu sekalian di masa Nabi? Maksudnya ingin tahu Atha ibn Yasar ini, korban di masa Nabi itu gimana pelaksanaannya? Dijawab oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ini meskipun yang jawab Abu Ayyub Al-Ansari bukan Nabi, Pak, tapi hadisnya bisa dijadikan hujah atau enggak? Bisa. Meskipun yang jawab Abu Ayyub Al-Ansari, pada dasarnya kan perkataan sahabat itu kan enggak bisa dijadikan hujah. Tapi karena ala ahdi Rasulillah, dia menceritakan di masa Nabi, berarti bukan karangannya sendiri gitu. Makanya jawabannya apa? Kana rajulu adalah seseorang laki-laki fi ahdi Nabi, di masa Nabi, yudhohi berkorban bisyati dengan satu kambing, anhu untuk dirinya, wa an ahli baiti dan untuk keluarganya. Berarti kalau kita korban, Pak, korban dari keluarga Pak Ahmad atau Pak Muhammad, itu sudah betul. Tapi di masyarakat korban itu dipahami gini, Pak. Korban itu seumur hidup sekali gitu. Sehingga digilir, Pak, satu keluarga. Pertama Pak E, sing kedua apa? Bu E. Nanti kalau sudah sampai anaknya, nah, yang ketiga anak E. Ini jadi masalah, Pak. Masalahnya gimana? Anaknya misalnya masih SD, masih MI. Dia korban gitu. Dia sudah balik atau belum? Belum. Dia sudah mampu atau belum? Belum. Berkorban. Nah, bapaknya yang sudah mampu atau sudah balik enggak? Korban. Kan korban dari misalnya tadi Pak Ahmad ditujukan untuk anaknya. Berarti kalau ditujukan kan dia enggak korban, Pak. Kan saya di masyarakat, Pak, rata-rata gitu. Saya kira di sini enggak jauh berbeda ya. Nanti coba apa yang saya sampaikan ini diamati. Kalau siaran sebelum penyembelihan korban rata-rata semacam itu. Ya kan? Nah, nanti kalau jenengan kurang teliti, coba nanti yang saya sampaikan ini diamati bagaimana di masyarakat. Kenapa demikian? Karena tadi dipahami korban itu seumur hidup sekali. Padahal kalau dia niatnya korban dari keluarga Pak Ahmad, ya berarti masuk Ibu Ahmad, anaknya Pak
Amat, semuanya masuk include gitu. Itu yang dilakukan di masa Nabi, sehingga dalam pandangan tarjih korban untuk sekeluarga itu boleh gitu. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Nah, kembali ke tadi, Pak. Wacana korban apa? Keroyokan gitu. Wacana korban keroyokan. Sebenarnya di tarjih, Pak, itu sudah diseminarkan ya tentang fikih korban kontemporer gitu. Tapi ini masih sekedar wacana ya. Belum menjadi putusan atau fatwa. Artinya belum ada konsekuensi apapun. Wong wacana itu hanya mengumpulkan ide-ide untuk memberikan spirit ijtihad gitu. Hanya sekedar wacana saja gitu. Sudah diwacanakan korban keroyokan. Nanti kita lihat, Pak. Bahwasanya korban keroyokan tadi punya argumentasi gitu. Di antaranya yang sudah saya sampaikan tadi. Muhammadiyah itu kalau misalnya ada korban keroyokan, Pak, kan syiarnya ketika korban itu lebih wah. Misalnya tadi PCM Kanor beli sapi rak sasa, itu PCM yang lain pasti meri, Pak. Atau wah, PCM Kanor luar biasa. Korbannya apa? Sapi raksasa. Karena tadi yang beli banyak orang. PCM yang lain masih pakai kuota syar'i. Itu tadi di antara alasannya. Kemudian yang kedua, Pak, keluarga itu dalam zaman modern itu mengalami perkembangan makna. Keluarga itu jangan dipahami secara sempit hanya dari bapak, ibu, anak gitu. Tapi juga memunculkan keluarga yang lebih besar tadi, keluarga ranting, keluarga PCM gitu. Nah, kalau korban kan untuk keluarga kan boleh. Sekarang keluarga yang lebih besar, keluarga PCM Kanor, kenapa kok nggak boleh kan itu? Bisa dipahami ya di antara logikanya. Nah, sehingga yang membolehkan korban keroyokan itu menyoal, Pak. Menyoal itu apa? Mempertanyakan dalil yang jenengan pakai tadi. Dalil apa? Jabir ibn Abdillah, Nabi itu ketika Amul Hudaybiyah menyembelih satu sapi untuk 7 orang. Ini kan konteksnya Amul Hudaybiyah. Berarti ini konteksnya hadyu. Kalau ini kita terapkan nggak masalah, Pak. Kalau kita haji ya sudah, berarti maksimal 7 orang. Tapi kalau korban boleh lebih daripada itu, tidak harus dibatasi 7 gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ini mumet loh, Pak. Kalau jenengan ngantuk sedikit ya sudah tersesat ya. Nanti kalau tersesat yang nggak ngantuk diselamatkan ya yang tersesat. Sehingga hadis tadi Jabir ibn Abdillah itu dianggap apa, Pak? Dianggap syubhat. Artinya apa? Wong hadis untuk hadyu kok digunakan untuk korban itu. Yang kedua, Pak, yang membolehkan korban keroyokan. Ini hadis Jabir ibn Abdillah. Sudah kita tadi sampaikan, Nabi itu tiap tahunnya korban berapa? 2 ekor kambing. Yang satu untuk keluarganya, yang satu untuk dirinya dan keluarganya, yang satu untuk dirinya dan umatnya. Ketika Nabi menyembelih untuk dirinya dan umatnya, Nabi berdoa bagaimana? Allahumma hadza anni, ya Allah, sesungguhnya korban ini dariku, wa amman lam yudhi min ummati,
dan dari orang yang belum berkorban dari umatku. Berarti Nabi seseorang dia sharing pahala kepada umatnya. Kalau kita korban saweran atau keroyokan, Pak, satu sapi kita niatkan untuk seluruh warga PCM Kanor. Kenapa kok nggak boleh gitu? Wong Nabi sendiri pernah sharing itu apa? Berbagi ganjaran. Kayak tadi sapi raksasa PCM Kanor yang diniatkan untuk seluruh warga PCM Kanor. Kenapa kok nggak boleh gitu? Masuk ya logikanya. Oke ya. Kita lanjutkan berikutnya, Pak. Jadi, Pak, dari beberapa dalil yang disampaikan oleh yang membolehkan korban keroyokan tadi, Pak, kalau kita ringkas, Pak, dalil hadyu dan dalil korban harus dibedakan. Berarti kalau dalil hadyu ya maksimal 7 orang. Kalau korban, Nabi tadi membolehkan korban atas nama keluarga, itu ya berarti kita pakai itu, nggak usah dibatasi. Apalagi korban hanya dikiaskan pada hadyu. Kiasnya ini memenuhi syarat atau enggak kan itu? Kias itu kan menyamakan atau menganalogikan. Padahal tadi hadis hadyu ya untuk hadyu, hadis korban untuk korban. Yang kedua, Pak, Nabi berkorban atas nama umatnya. Artinya kalau korban keroyokan itu berbagi pahala, Pak, berarti kan sama dengan yang dilakukan oleh Nabi ketika berkorban. Kenapa kok enggak boleh? Yang berikutnya, di hadis Abu Ayyub Al-Ansari kan korban itu diperbolehkan atas nama keluarga. Dan dalam konteks modern, Pak, keluarga itu berkembang, tidak hanya yang hidup satu rumah atau satu nafkah, tapi bisa juga keluarga kantornya jenengan, keluarga apa, Pak? Keluarga besar apa, Pak? Jadi keluarga besar itu jangan dipahami ketika halal bihalal saja ya. Halal bihalal keluarga besar PCM Kanor. Nanti juga ada, Pak, apa? Keluarga besar korban keluarga besar PCM Kanor. Cuma satu kambing saja, Pak, gitu. Atau satu sapi, Pak, yang besar ya. Maksudnya boleh semacam itu ya. Ini mic-nya gimana? Ya. Logikanya semacam itu, bisa diterima ya logikanya. Ya. Logikanya semacam itu, Pak. Tapi ternyata, Pak, setelah saya kaji gitu, dari sekian dalil, paling tidak ada 3 dalil tadi yang disampaikan oleh mereka yang berpendapat bolehnya korban keroyokan atau saweran. Itu sebenarnya ada beberapa kritik atau permasalahan. Yang pertama, tadi dibilang apa? Hadis hadyu untuk hadyu, hadis korban untuk korban. Hadis hadyu itu hadis Jabir ibn Abdillah. Seolah-olah yang membatasi korban 7 orang itu hanya pakai kias. Artinya tidak ada hadis secara spesifik yang bicara tentang korban yang membatasi 7 orang. Lah sebenarnya ada atau enggak, Pak? Itu tugasnya jenengan cari hadisnya, Pak. Ini mau cari hadisnya atau jenengan membolehkan korban saweran saja kalau enggak ketemu ya? Dan ternyata, Pak, setelah saya kaji gitu, saya menemukan hadis khusus yang bicara tentang korban dibatasi 7 orang. Hadisnya itu hadis Ibnu Abbas, Pak. Hadis apa? Ibnu Abbas. Ini saya nukilkan dari kitab As-Sail Al-Jarrar karangnya Imam Syaukani. Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berarti di Musnad Ahmad. Nasai, Imam Nasai di Sunan Nasai, Turmudi di Sunan Turmudi, wa hasanahu dan Imam Turmudi menghasankan, wa Ibnu Majah dan di kitab Ibnu Majah. Hadis Ibnu Abbas, Pak, coba hadisnya perhatikan ya. Di sana dikatakan bagaimana? Kunna ma'an Nabi. Kunna adalah kami ma'an Nabi bersama Nabi. Fi safarin dalam perjalanan.
Fahadhara maka tiba al-adha, hari raya Idul Adha. Konteksnya haji atau Idul Adha, Pak? Idul Adha, artinya korban bukan hadyu. Fadzabahna maka kami menyembelih al-baqarata, satu sapi, an sab'atin untuk 7 orang. Berarti ada dalil khusus, bukan berarti pembatasan 7 itu pakai kias, tapi memang betul ada hadisnya, hadis Ibnu Abbas. Hanya saja pandangan yang membolehkan tadi, Pak, korban keroyokan atau saweran, hadis Ibnu Abbas ini tidak dimunculkan. Padahal hadis Ibnu Abbas tadi banyak di kitab hadis, Pak, di Musnad Ahmad, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas. Berikutnya, Pak, kalau kita lihat di kitab Subulus Salam itu yang ditulis oleh Imam Son'ani, syarahnya kitab Bulughul Maram. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Pak, ketika menyebutkan hadis tentang pembatasan sapi itu 7, itu yang disebutkan hadis Jabir ibn Abdillah, padahal hadis itu bicara tentang hadyunya Nabi gitu. Karena dalam pemahaman Ibnu Hajar memang antara hadyu dan korban itu ada kesamaan. Mayoritas ulama pandangannya semacam itu, Pak. Makanya kita nggak pernah mempersoalkan, meskipun konteksnya hadyu kita gunakan untuk korban, karena dipandang hadyu dan korban itu sama. Tapi bagi yang membolehkan korban keroyokan nggak boleh, Pak. Berarti hadyu harus beda, korban beda, akikah juga beda gitu. Yaitu. Oke. Ketika Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan hadis Jabir ibn Abdillah, di sana dikomentari oleh Al-Imam Son'ani, Pak. Coba kita baca ya. Dalla al-hadithu, hadis ini menunjukkan ala jawazil istirak fil buddati wal baqarah, atas kebolehannya bersekutu dalam unta dan sapi, wa annahuma yudziyani an sab'atin, bahwasanya sapi dan unta itu mencukupi untuk 7 orang. Coba bagaimana pendapatnya, pernyataannya Imam Son'ani. Wa hadza fil hadyi, dan ini untuk sembelian haji. Terus dilanjutkan bagaimana? Wa yuqasu alaihil udhiyah, dan dikiaskan atas hadyu ini apa? Korban. Tapi bal itu apa, Pak? Bukan bal-balan itu ya. Bal itu apa? Bahkan, bukan balik juga. Bal itu apa? Bahkan, kalau bahasa Inggris even gitu. Bal, bahkan, itu lil istidrak, menyusuli kalimat sebelumnya. Qad, sungguh, warada, telah datang, fiha, di dalam udhiyah, nasun nas. Berarti tidak hanya dikiaskan, tapi memang ada nas, ada dalil khusus. Fa akhrajat Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wan Nasa'i, dan Nasa'i, min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas. Kunna ma'a Rasulillah, adalah kami bersama Rasulullah, bis safari, dalam perjalanan. Fa hadara, maka tiba al-adha, Idul Adha. Fashtarokna fil baqarati sab'ah, maka kami bersekutu di dalam satu sapi untuk 7 orang. Berarti ada dalil khusus atau enggak? Ada. Oleh sebab itu argumentasi korban keroyokan tadi, Pak, meskipun ingin bersikap proporsional, dibedakan antara hadyu dan korban. Seolah-olah yang korban ini hanya pakai kias, maksudnya pembatasan korban hanya pakai kias, tidak pakai nas, tidak pakai dalil. Ternyata ada dalil khusus dari Ibnu Abbas. Bisa dipahami ya? Oke. Sudah aman, Pak, enggak tersesat. Berikutnya. Tadi Nabi itu korban 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. 1 kambing untuk apa? Dirinya dan umatnya.
Sebenarnya yang disaringkan Nabi, yang dibagikan Nabi itu kan pahala. Apalagi hukum korban bagi Nabi itu kan wajib. Sehingga tanggung jawab Nabi ya menyertakan pahalanya untuk umatnya. Apalagi Nabi itu pemberi syafaat gitu. Karena sebagian ulama memahami ini khosois Nabi, kekhususan Nabi. Tapi kalau dipahami Pak, berarti korbannya Nabi ini sama dengan korban saweran atau keroyokan tadi. Beli satu sapi raksasa untuk semua yang korban. Tapi masalahnya Pak, yang punya kambing siapa? Nabi. Punya itu entah beli atau apa Pak? Ngingu diwe ya. Tapi yang ketika kita korban saweran atau keroyokan, yang punya sapi, yang punya kambing siapa? Orang banyak. Bedanya di situ Pak lah ya. Dan ketika Nabi berbagi pahala ini kan dulu Nabi tidak pernah, wahai sahabat kamu urunan ya gitu. Biar supaya saya beli kambing. Nanti kambingnya saya bagikan pahalanya untuk kamu sekalian, kan tidak gitu. Tapi apa? Yang beli Nabi itu. Nah. Berikutnya Pak, keluarga dalam konteks modern gitu, itu mengalami perkembangan. Meskipun hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi Pak membolehkan korban untuk nama keluarga. Karena rojulu adalah seseorang. Rojulu itu orang laki-laki. Kenapa kok yang dimunculkan laki-laki Pak? Karena secara umum yang memberikan nafkah ya laki-laki. Fi ahdi Nabi, di masa Nabi, yudhahi bisyat, korban dengan satu kambing, anhu untuk dirinya, wa an ahli baitih. Kenapa kok laki-laki? Karena laki-laki itu yang memberikan nafkah. Sehingga wajar kalau seorang kepala keluarga berkorban diniatkan untuk anggota keluarganya, ya sah korbannya. Di zaman modern Pak, pemahaman keluarga mengalami perluasan makna. Keluarga tidak hanya dipahami secara sempit sebagaimana di masa Nabi. Muncul tadi keluarga ranting, keluarga PCM, keluarga perusahaan, kantor, sekolahan dan sebagainya gitu. Ya, keluarga macam-macam. Tapi keluarga itu ngasih nafkah atau enggak Pak? Kalau kantor yang ngasih nafkah Pak, ngasih gaji ya. Tapi gajinya bersyarat atau enggak? Bersyarat. Kalau jenengan enggak bekerja ya enggak dapat gaji. Tapi kalau sama istrinya jenengan Pak, jenengan kasih nafkah, jenengan syaratnya atau enggak? Bersyarat. Kalau enggak mau ya sudah, enggak saya kasih nafkah. Tapi secara umum tidak Pak, pasti jenengan. Ya kalau itu jelas Pak, saya paham maksudnya dengan arahnya kemana. Tapi secara umum kan tidak pernah disyaratkan. Tapi kalau jenengan bekerja jadi guru ya tetap harus ada syaratnya. Kalau nggak ngajar ya nggak dapat gaji. Itu saja berbeda kan. Misalnya keluarga besar PCM Kanor, kan tentu PCM Kanor nggak bisa nanggung nafkahnya jenengan semuanya Pak kan gitu. Nah, sehingga klasifikasi keluarga di konteks modern ini meskipun mengalami perluasan makna Pak, tapi dari segi nafkah dan tanggung jawab itu berbeda. Dan di zaman Nabi sebenarnya klasifikasi sosial sudah ada. Ada al-muhajirin, ada al-ansor. Muhajirin penduduk Mekah, al-ansor penduduk Madinah. Tapi belum kita temui hadis Pak. Misalnya penduduk muhajirin atau sahabat muhajirin korban atas nama sukunya atau atas nama apa tadi kelompoknya. Ansor juga semacam itu. Kan tidak kita temukan itu. Nah, sehingga betul keluarga mengalami perluasan makna, tapi dalam konteks ibadah korban ya tentu ada pertimbangan syar'inya tadi gitu. Sehingga nggak bisa kita bawa ke sana. Demikian juga Pak, nanti kalau keluarga dipahami secara luas, nanti muncul mahram
apa Pak? Sosial. Kalau sudah satu kantor nggak nutup aurat tidak apa-apa, kan sudah mahram gitu. Nah, itu jadi masalah Pak nanti kalau semacam itu. Itu kan logikanya tadi makna keluarga berkembang, tapi kadang-kadang bisa masuk ke situ. Nah sehingga Pak dari kajian kita terhadap wacana korban keroyokan atau saweran tadi, ya diantara dalil-dalilnya tadi ada yang bermasalah. Misalnya tadi dibedakan haju dengan korban. Padahal korban punya dalilnya sendiri. Dalil apa? Hadis Ibnu Abbas. Gitu. Kemudian Nabi korban atas nama umatnya, tapi itu kan kambingnya Nabi. Nabi tidak meminta sahabat untuk saweran atau keroyokan. Dan kemudian keluarga dalam konteks modern mengalami perluasan makna, tapi kan tidak sampai menanggung nafkah atau ada gaji, itu tetap bersyarat. Beda dengan keluarga tadi antara seorang laki-laki dan suami terus dengan anaknya, oke. Itu ya. Kemudian yang terakhir Pak, ini sebelum kita tanya jawab tentang kornetisasi daging korban. Maksudnya daging korban itu disimpan melebihi 3 hari. Kenapa kok dilakukan pengawetan? Di antaranya dilakukan apa? Kornetisasi. Itu tujuannya apa biasanya? Ya, biar awet gitu. Biar tahan lama, bisa ditasarufkan ke tempat yang jauh gitu. Tapi sebenarnya di masa Nabi itu pernah membatasi distribusi daging korban tidak boleh lebih dari 3 hari. Menimbun atau iddikhar itu dilarang. Banyak hadisnya Pak. Di antara hadisnya Pak, hadis Ibnu Umar. Nabi bersabda, la ya'kulu ahadun min lahmi udhiyatihi fawqa 3 ayyam. Janganlah seseorang itu memakan daging korbannya melebihi 3 hari. Itu hadisnya banyak Pak, tapi ternyata larangan Nabi menyimpan daging korban melebihi 3 hari itu karena ada ilah, ada sebab. Ketika itu dikatakan apa? Li ajli dafah, karena ada krisis pangan. Ketika ada krisis pangan Pak, orang miskin banyak yang membutuhkan. Terus dengan yang berkorban disimpan Pak. Tadi kan korban katanya dimensinya sosial. Banyak daging ketika korban, tapi orang miskin tetap kelaparan. Sehingga Nabi tadi apa? Melarang daging korban itu disimpan supaya dibagikan kepada orang miskin. Berarti alasannya Nabi ini ada argumentasinya Pak, ada ilahnya. Ini yang dalam usul fikih disebut apa? Saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu apa? Melarang sesuatu yang boleh karena untuk merealisasikan kemaslahatan. Menyimpan daging korban hukum asalnya boleh, tapi ketika musim paceklik jenengan tetap boleh kan? Nah itu menyebabkan kemudharatan. Itu disebut apa? Saddu dzari'ah. Dan sehingga larangan tadi dinasakh. Dinasakh itu dihapus. Sehingga Nabi setelah itu mengatakan apa? Qulu wa tasaddaqu waddakhiru. Suruh makan, suruh menyedekahkan, suruh menyimpan. Dalam hadis yang lain riwayatnya dikatakan apa? Wa tazawwadu. Suruh apa? Berbekal. Artinya apa? Dibolehkan untuk disimpan.